Assalamualaikum. Dalam rangka Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama RI, izinkan saya, Eva Yuliani dari Misbah Kumulan, untuk menyampaikan video pembelajaran pemanfaatan bahan bekas dengan judul Mengenal Sistem Daur Ulang, Menjaga Bumi Kita dengan Cara Sederhana. Pertemuan pertama, guru mengenalkan apa pengertian dari daur ulang. Daur ulang adalah proses mengubah barang bekas atau sampah menjadi barang baru yang berguna. Contohnya, kertas bekas dapat diolah kembali menjadi kertas baru, sedangkan botol plastik dan tutupnya bisa didaur ulang menjadi berbagai macam barang lain yang juga akan bermanfaat. Mengapa daur ulang penting? Berikut beberapa alasan mengapa daur ulang sampah itu diperlukan. 1. Mengurangi adanya sampah. 2. Menghemat sumber daya alam. 3. Berusaha melindungi lingkungan. Memahami berbagai jenis sampah. Berikut adalah berbagai jenis sampah. 1. Sampah organik. Sampah yang dapat terurai secara alami seperti sisa makanan. 2. Sampah anorganik. Sampah yang sulit terurai seperti plastik, kaca, logam, dan kertas. Ketiga, sampah B3, sampah yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti sisa-sisa deterjen. Lalu apa sih jenis-jenis bahan yang bisa didaur ulang? Berikut jenis-jenis bahan yang bisa didaur ulang, antara lain 1. Kertas seperti koran, majalah, dan karton. 2. Plastik seperti botol, kantong, dan plastik. Yang ketiga, kaca seperti botol minuman dan toples. Yang terakhir yaitu logam seperti kaleng dan peralatan besi. Masih di pertemuan pertama, peserta didik diberi lembar LKPD untuk memilah sampah organik dan anorganik. Setelah selesai pemaparan materi, peserta didik berlatih memilah sampah organik dan anorganik melalui berbagai gambar sampah yang menarik. Tempat sampah warna hijau untuk sampah organik, tempat sampah warna kuning untuk sampah anorganik. Langkah-langkah daur ulang. 1. Pengumpulan sampah. 2. Pemilahan sampah. 3. Pembersihan sampah. 4. Pengolahan sampah. 5. Pembuatan produk baru. Memasuki pertemuan kedua, peserta didik beraksi untuk proses daur ulang tutup botol. Yang pertama, mengumpulkan tutup botol bekas yang sudah dibersihkan dari rumah. 2. Membentuk kelompok. 3. Mengumpulkan alat dan bahan. 4. Membentuk dan menghias agar menjadi barang yang bermanfaat. Setelah terbentuk kelompok, peserta didik menyiapkan alat dan bahan untuk proses pembuatan daur ulang tutup botol menjadi sebuah karya yang dapat bermanfaat. Proses daur ulang tutup botol kelompok 1. Pembuatan jam dinding. Alat dan bahan: tutup botol, kardus, kertas buffalo, alat jam, lem tembak, dan gunting. Kelompok kedua juga pembuatan jam dinding. Alat dan bahan: tutup botol, kardus, kertas buffalo, alat jam, lem tembak, dan gunting. Proses daur ulang tutup botol kelompok 3. Pembuatan bingkai foto. Alat dan bahan: tutup botol, kardus, sedotan, plastik mika, lem tembak, dan gunting. Kelompok 4 juga sama, pembuatan bingkai foto. Alat dan bahan: tutup botol, kardus, sedotan, plastik mika, lem tembak, dan gunting. Proses daur ulang tutup botol kelompok 5. Pembuatan kotak pensil. Alat dan bahan: tutup botol, kardus, lem tembak, dan gunting. Untuk kelompok 6 juga sama, pembuatan kotak pensil. Alat dan bahan: tutup botol, botol bekas, lem tembak, dan gunting.
Guru selalu berkeliling dan memuji setiap upaya dan kreativitas siswa. Berikut ini adalah hasil karya daur ulang sampah. Karya ini dibuat oleh 6 kelompok dengan bahan yang sama, yaitu tutup botol, namun dalam pembuatannya menghasilkan 3 macam karya daur ulang sampah. Yang pertama ini adalah jam dinding dari tutup botol, kardus, dan kertas. Hasil karya daur ulang sampah, bingkai foto dari tutup botol, kardus, dan sedotan. Hasil karya daur ulang sampah, tempat pensil dari tutup botol dan botol bekas. Ini adalah hasil karya daur ulang sampah berupa jam dinding, bingkai foto, dan tempat pensil. Mereka sangat kompak dan kreatif. Lalu, apa sih manfaat dari daur ulang? Daur ulang membantu kita menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Ketika kita mengumpulkan barang bekas seperti kertas, plastik, dan kaleng, barang-barang itu diubah menjadi barang baru sehingga tidak banyak sampah yang berserakan di lingkungan, serta agar lebih rapi dan bersih. Guru menjelaskan kepada siswa cara membantu proses daur ulang, yaitu dengan cara memilah sampah di rumah dengan memisahkan sampah organik dan non-organik, mengurangi penggunaan barang sekali pakai dengan memakai botol minum atau tas kain, serta mengajak teman dan keluarga untuk ikut mendaur ulang adalah langkah sederhana yang juga akan bermanfaat. Asesmen proyek atau proses. Peserta didik diberi lembar asesmen untuk mereka kerjakan berupa soal: 1. Apa yang dinamakan daur ulang? 2. Sebutkan jenis-jenis bahan yang bisa didaur ulang. 3. Apa yang kamu ketahui tentang sampah anorganik? 4. Apa manfaat mengolah sampah? 5. Apakah sampah dapat merusak lingkungan? Fakta menarik tentang daur ulang. Fakta 1. Tahukah kamu bahwa 1 ton kertas bekas dapat menyelamatkan sekitar 17 pohon yang akan bermanfaat? Fakta kedua, mendaur ulang 1 botol plastik dapat menghemat listrik untuk menyalakan lampu beberapa jam. Fakta ketiga, banyak negara di dunia telah berhasil mengurangi sampah dengan menerapkan sistem daur ulang. Guru mengajak siswa untuk membiasakan memilah sampah. Yuk biasakan memilah sampah, gunakan sampah yang masih bisa dimanfaatkan dan ubahlah menjadi sesuatu yang menakjubkan. Aksi kecil dari kita dapat memberi perubahan besar untuk lingkungan. Jaga lingkungan, jaga masa depan. Miss Pakumbulan mengucapkan selamat Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama RI, Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.